teman-teman, jadi kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara di TK Islam Pranatami Kartasura. Nah, sebelum ke wawancara, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Hai, nama saya Kika Ayu Septianingrum dengan NIM 042. Saya Laila Elisia Maulana dengan NIM 039. Halo semuanya, aku Lira Feliana dengan NIM 057. Hai, nama saya Syakira Amalia dengan NIM 059. Apa saja permasalahan yang dihadapi anak-anak ketika di dalam lingkungan TK? Sekolah begitu. Kalau permasalahan anak itu secara pribadi mungkin ya. Itu kalau untuk TKA yang masih dibimbing orang tua. Itu biasanya anaknya masih bermasalah lah, mungkin karena kurang percaya diri atau terlalu takut atau istilahnya apa ya, manja gitu ya. Itu bagi kami jadi masalah di kalau dalam pembelajaran jadi masalah itu. Jadi kan anak nggak bisa apa ya, masih sangat tergantung sama orang tua. Khususnya TKA masih ada beberapa yang ditunggu. Ini kebetulan ada 2, biasanya ada 4, yang 2 nggak masuk. Itu ibunya masih ada di sini. Harusnya kan aturannya di sini itu maksimal 1 bulan ditunggu itu. Tapi ini udah mau Desember ya, masih ditungguin. Itu yang jadi masalahnya itu. Terus dalam kesulitannya untuk mengatasi murid-murid, apakah juga masih banyak? Ya, kalau yang ditunggu terutama yang masih orang tuanya masih ikut di dalam kelas, kita kesulitan mengkondisikan anaknya. Iya. Orang tuanya sampai masuk ke dalam. Iya, awal-awal dulu iya, kelas ini saya dikasih murid 10, itu yang 4 ditungguin. Gitu, ibunya ikut di belakang gitu. Kan nanti kalau disuruh mengerjakan apa, ditanya apa, nggak bisa itu, nggak bisa fokus gitu loh. Pasti tergantung orang tua. Nggak mau, misalnya nggak menulis lah, nggak mau ibunya yang maju nulis. Katanya, kita kan nggak mau mengarahkan anaknya biar lebih mandiri, susah. Nah, gitu. Terus yang sudah mandiri biasanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu nggak selesai, nggak apa-apa. Dan itu ya saling berkaitan pengaruhnya juga. Terus ya lama-lama tetap dikasih tahu. Tentunya orang tua itu seharusnya cang gitu loh. Nggak usah kita keluar nangis perusak dulu. Biasanya kan lebih mudah ditangani. Itu kan sudah terkondisikan, jangan diintip-intip. Itu kadang kadang gue sebel ya. Udah diem manis ya istirahat, orangnya ke sini gimana bola nangis bener, orang tua nangis ulang lagi. Tadi itu biasa terus ya sudahlah, oh mau ikut ibunya ya biarin ikuti banget. Dan ya kalau yang di kelas juga lama-lama dikasih tahu ibunya duduk sini, duduk di jendela yang masih bisa kelihatan. Biasanya mau. Alhamdulillah Mas ini sudah mau keluar semua itu. Jadi mulai dari awal masuk itu masih ada Sih, ya. Tahun ini nggak tahu banyak gitu. masih ada banyak Bu yang masih nunggu sampai sekarang. Tinggal ini 2, 3, yang 1 nggak masuk. Tapi sudah jauh dulu, nggak di depan kelas. Terus yang main nanti mana ada kadang di sana, udah semakin jauh semakin jauh. Selanjutnya akan apa saja permasalahan emosional yang terjadi pada anak-anak kita tadi biasanya? Kalau emosinya yang TKA itu cenderung masih apa ya, masih labil. Iya. Gampang marah juga, masih egois terutama. Apa ya, masih memaksakan kehendak
Contohnya kalau datang di sini kan, misalnya karena datang duluan, pilih tempat sini. Terus nanti ada berikutnya pilih tempat sini. Lah yang datang belakangan, aku mana sedih ya, terima nangis. Suruh cari yang kosong nggak mau. Wes terima nangis, terima itu ada. Gitu. Tapi ya ada yang, ayo udah dikasih tahu kalau datang cari tempat duduk yang kosong. Kalau pengen depan, datangnya pagi. Jadi ya besoknya tetap kejadian lagi. Ya, maunya sini dari tempatnya ya, yang datang di luar suruh pindah kan juga nggak mau. Deh. Kalau nggak gitu rebutan itu teman duduknya. Aku maunya sama ini ya rebutan. Gitu. Ini tak ganti-ganti tempat duduknya enggak. Kadang ada sana semua. Ya dua kayak kelas SD itu. Kadang tak bilang semua gelari karpet. Kadang tak bikin kemarin itu bikin apa mepet sini semua. Kan kita ganti-ganti. Itu dalam perbedaan dalam satu minggu sekali atau Sesuai mood. Kayak ada jadwal khusus kayaknya kok kayak gini nggak terkondisikan lagi ganti. Ya padahal kok pindah-pindah gitu ya sana. Tapi mau ikuti anaknya. Selanjutnya, bagaimana cara biar mengenalkan pada anak-anak kayak seperti mengenalkan angka atau huruf? Huruf. Iya. Kalau huruf, nah itu di apa sebenarnya kan tingkat PAUD kan nggak boleh calistung kan. Iya. Tapi SD kan kebanyakan masuk SD ada tesnya. Jadi kalau kita di awal itu mengenalkan huruf pertama garis dulu. Musik motorik halusnya dulu. Meremas kertas, merobek yang bagian kecil-kecil itu kalau anaknya nggak ini susah loh Mbak. Musik budi itu kalau yang kecil-kecil itu susah, nggak semua anak langsung bisa memegang, apa itu ya kasar halus, fisik motorik di sininya di apa dirangsang dulu. Kalau sudah misalnya sudah tanya gitu ya, itu baru pegang pensil. Kalau langsung pegang pensil, motorik halusnya belum ada, tetap susah. Pensilnya ditaruh sini. Sini tuh luput terus itu ada. Saya memegang pensil targetnya 1 bulan. Supaya bisa bener gitu loh, bener-bener bisa. Soalnya kan nanti pensil warna, klien kan megangnya sama terus dari situ. Itu dirasa dulu itu kalau sudah bisa kita ajari garis dulu, langsung itu garis datar, garis tegak, datar, miring, garis bentuk C, tapi betah. Nggak bisa 1 hari selesai, bisa. Hari ini garis tegak, sampai pulang garis tegak terus, dan dibahas. Itu. Selanjutnya, bagaimana cara Bunda mengatasi jika anak bisa fokus pada pembelajaran ketika masuk ke kelas, tapi malah fokus pada benda-benda yang ada di kelas? Oh iya. Kita biasanya pakai permainan. Kita pancing pakai tepuk apa dulu yang di luar pembelajaran gitu. Itu biasanya kanut atau pakai apa ice breaking itu bisa ada kembali fokus walaupun nanti fokusnya cuma berapa menit lagi ini kan lumayan. Selanjutnya, bagaimana cara Bunda ketika menangani anak-anak yang sangat hiperaktif? Beraktif kalau di kelas saya kebetulan tidak ada. Yang ini enggak kelas ini tidak ada. Tapi ada satu anak, gue nggak beraktif, tapi dia asuh di sini SD. Ini kebetulan nggak masuk anaknya. Jadi ketika sudah tenang, dia ada nih. Suaranya ya terbiangat banget dia adan. Terus aku mau sholat dulu. Terus kita dengarkan temannya adan sampai selesai walaupun ya nggak bener ya pokoknya adan. Terus teriak-teriak itu apa sahur gitu, cari perhatian itu loh. Itu kondisikan juga masih susah. Ya kamu diem dulu tak kasih dulu. Itu baru pegang nggak bisa gitu. Jadi harus istilahnya apa ya? Ditungguin secara khusus gitu. Alhamdulillah sampun bisa ikutin. Iya. Bagaimana cara Bunda yang dapat dilakukan Bunda di TKI agar dapat mengenali karakteristik anak-anak?
Kalau mengenali karakteristik itu sebetulnya dimulai dari saat pendaftaran. Kadang kan ajak kan anaknya, orang tua sama anak pas daftar itu loh. Kita kan bisa tahu orang tuanya bagaimana. Sekilas lah tanya-tanya sekilas, sekilas lihat anaknya. Karena beberapa tahun ada yang daftar itu anak nggak dibawa. Tapi ternyata anaknya ngabun dan agak ABK. Tuh, itu kan jadi kendala juga di sini. Kita kan seharusnya nggak menerima yang seperti itu karena keahlian kita nggak ada yang di situ. Harus di tempat khusus kan. Ternyata anaknya ya agak sedikit gangguan lah intinya itu. Jadi kalau pas pendaftaran itu diharapkan bawa anaknya. Nanti anaknya kan bisa tahu lingkungan sini. Misalnya kamu seneng nggak sekolah di sini? Biasanya nggak seneng gitu. Nanya banyak, banyak itu ada yang ngurusi ibunya, ada yang ngurusi anaknya gitu, jadi tanya-tanya anaknya gitu. Biasanya itu. Terus nanti seiring berjalan deh lewat pembiasaan-pembiasaan. Kalau di sini begitu masuk itu nggak masuk kelas dulu tapi baris gabungan A dan B ya itu di depan situ diajari nyanyi, ngaji gitu. Nanti kalau udah seperempat jam itu masuk ke kelasnya sendiri kan nanti bisa diketahui di situ juga. Pas saat di depan sama di dalam biasanya berbeda. Yes, soalnya kan di situ ada TKB mungkin agak takut-takut, masih ada masa kecil gitu loh. Tapi kalau di kelas dia bisa jadi jagoan gitu, biasanya seperti itu. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi apa tugas-tugas perkembangan anak di TK ini? Kalau faktor penghambat sebetulnya itu apa ya gitu ya? Sebetulnya antara guru sama orang tua itu harus klop. Misalnya kita di sini ngajari sendiri, lihat kan ada makan bersama. Itu kan tujuannya anak bisa mandiri, bisa makan sendiri. Tapi kalau di rumah dibilang, ya tidak. Soalnya kan waktunya anak kan otomatis lebih lama di rumah kan, di sekolah paling 2 jam. Kita diri bikin aturan seperti ini, anak manut, tapi di rumah nggak menerapkan seperti itu, ya sama saja. Iya, seperti itu. Kadang harapan untuk di sekolah itu anak harus bisa bisa baca, bisa tulis rapi, bisa berhitung. Oke, kita ajari dasar-dasarnya, tapi di rumah nggak diulangi, ya sama saja. Ini PR Bu, biar anak baca di rumah Bu, PR ditulis ke, tapi nggak dikerjakan. Sami mawon. Jadi masih ada yang seakan-akan pendidikan itu urusan sekolah. Gitu loh. Itu yang bikin kadang itu kan sama orang tua kurang anu nggih. Terus kalau di sini anak kok ada apa ya Mbak kayak komite itu loh. Itu kadang ada pertemuan sama guru. Karena di sekolah gini-gini Bu, gini-gini. Nanti kan mereka di rumah kan bisa istilahnya ya mencontoh atau meneruskan lah intinya. Apa saja masalah fisik yang biasa dialami pada anak-anak di TK? Fisik. Masalah fisik ini apa ya? Maksudnya fisik bagaimana Mbak? Ketika apa ya aktivitas ada Oh beratnya. Itu kalau TK yang sekarang ya, yang sekarang itu kan kebetulan ada yang kembar itu psikolognya masih jauh di bawah yang seharusnya. Soalnya ada kelainan pas kelahiran juga. Udah kembar, katanya sakit-sakitan. Itu baru bisa jalan baru beberapa tahun. Jadi keseimbangan mereka berdua itu belum kan kadang jalan gitu ambruk jatuh. Kalau sudah jatuh dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibasuh yang kembar ini. Itu awal masuk mau daftar. Ya memang ini ada udah kelihatan kan bermasalah. Orang tuanya juga jujur. Ini masalahnya gini-gini nanti bisa nggak di TK Siti kita coba. Itu pertama datang tuh malu. Kayak tadi dong, dengan datang dia jajan keluar malu. Wah, kayaknya ada uang. Iya, aku hendak sekolah ganti bengi. Itu jadi kebetulan dua anak ini yang agak kalau yang lainnya alhamdulillah bisa
atas. Ditunggu orang tua juga masih. Itu hidupku dulu ibunya kan hamil besar, Kak. Sampai beberapa kali beda soalnya nggak mau kan sama ibunya, ini sama mbak apa ya nih selingkuhan mau, tapi ini dia agak keras, tapi mau nunggu tapi di luar belahan itu jejer gitu loh mbak, tangan yang lewatin batas itu jadi mati obat itu tuh ya ini punya aku di garis ke polisi di garis ini loh itu baru urusan ini beda cat ini loh dipisah enggak mau maunya di situ tapi yang satunya tuh nggak boleh melebihi batasnya gitu loh, itu bisa apa belum lagi pensil yang dibawa beda masalah lagi deskripsinya di anu harus sama, isinya harus sama. Oke, kalau pensilnya satunya pendek, yang ini juga ada pendeknya, yang ini panjang juga ada panjangnya. Nanti nulis kamu pakai panjang, aku juga pakai panjang. Itu yang gambar itu. Tapi udah mulai ini, yang satunya cenderung ke kiri kuatannya. Jalannya pakai kanan gitu, mau satu huruf ganti lagi. Memang agak beda. Apa malah? Dampak dari kekurangan fasilitas dan sarana yang memadai di TK terhadap proses belajar mengajar. Kalau sarprasnya kurang mantap istilahnya tetap mempengaruhi apa ya proses pembelajaran ya, karena sarpras kan biasanya untuk alat peraga, kalau nggak ada kan ya kita kesulitan tau mau apa ya menjelaskan pada anak misalnya mengumpamakan ayam gitu ya kan nggak mungkin bawa ayam hidup pakai boneka kayak gini atau pakai apa ya yang kecil-kecil mainan kecil itu. Nah, kalau nggak lengkap kan oh ayam itu bentuknya gini, resepsi anak kan beda-beda ya, ayam di rumahku itu nggak bisa bertelur ya berarti kan yang jantan, yang satunya ayamku bertelur semua, nah itu nanti udah beda gitu loh, bayangannya beda kalau nggak ada kayak gini loh ayam itu jadi diusahakan lengkap walaupun di sini sebetulnya kurang lengkap karena yuk tempatnya cuma segini sama atas, kalau mau apa sama mainan yang besar-besar itu udah nggak bisa. Paling yang dirain nanti diganti secara bertahun ganti